Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas salah satu produk yang dikeluarkan oleh Biznet GeoCloud, yaitu Neo WordPress. Nah, di video sebelumnya saya sudah sempat membahas bagaimana cara membuat website profesional tanpa harus coding. Nah, di video kali ini sebelum kita membahas tahapan selanjutnya, di sini saya kembali menjelaskan bahwa Neo WordPress ini merupakan salah satu produk layanan dari Biznet, di mana dalam produk ini kita mendapatkan beberapa fitur tambahan, yaitu AI Web Builder, kemudian kita mendapatkan free sertifikat SSL, kemudian di sini juga kita dapat fasilitas seperti CPU size-nya 1 core, kemudian memorinya 1 GB, kemudian storage utamanya 5 GB. Nah, untuk fasilitas yang ini silahkan teman-teman maintenance dan manage secara pribadi, karena ini adalah kuota yang available kita gunakan seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, dan juga jangan sampai melebihi batas kuota yang telah ditentukan oleh provider ini seperti itu. Ditambah lagi kita mendapatkan fitur tambahan, yaitu website kita dijamin dapat menerima visitor hingga 2 juta dalam kurun waktu sebulan ya teman-teman, seperti itu. Tentu saja dengan 2 juta ini merupakan akumulasi ya. Oke, langsung saja teman-teman, di sini kita akan lakukan perubahan landing ya, seperti yang sudah teman-teman baca di judul. Silahkan langsung login ke dashboard WordPress kalian dengan klik tombol login to site, dan nanti kalian akan menuju ke halaman ini. Nah, di video kali ini kita lanjut pada bagian bagaimana caranya kita dapat membuat landing page tanpa harus menggunakan coding ya, seperti itu. Nah, terlebih dahulu teman-teman silahkan login ke dashboard kalian masing-masing yang sudah kalian buat. Oke, di sini masih bersama menggunakan Neo WordPress ya teman-teman ya. Di sini kita coba kunjungi kembali halaman landing yang sebelumnya kita sudah miliki. Di sini ada bagian navigasi atau menu yang sudah kita buat dengan menggunakan template yang kemarin sudah kita pilih. Dan ini adalah halaman landing ya. Ini adalah halaman landing page atau halaman home yang nantinya para visitor akan pertama kali ketika membuka website kita akan menuju ke halaman ini. Nah, di sini ada dua hal yang akan saya lakukan. Di sini kita akan modifikasi bagian navigasi dan juga halaman landing page, di mana di bagian navigasi di sini dapat teman-teman lihat bahwa ada duplikasi menu ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa menu yang di sini mungkin kita harus sesuaikan juga sesuai kebutuhan pada website kita masing-masing. Oke, di sini dapat teman-teman lihat pada menu blok di sini ada dua. Kita harus melakukan modifikasi pada navigasi ini, dan terlebih dahulu kita menuju ke dashboard ya teman-teman ya. Biasanya kita harus mengecek dulu pada bagian halaman di sini apakah ada duplikasi atau tidak. Kalau di sini kasus saya ada duplikasi ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lakukan penghapusan pada halaman yang tidak kita butuhkan. Ketika sudah dihapus, pastikan lagi teman-teman harus cek pada bagian website teman-teman apakah sudah hilang atau belum. Ketika di refresh ternyata masih ada seperti ini, berarti bagian navigasi harus diubah melalui settingan khusus, yaitu dengan melalui pengaturan pada setting. Ini biasanya ada beberapa tema yang mendukung untuk memodifikasi menu pada bagian setting. Namun untuk tema yang saya gunakan saat ini ternyata dia tidak mendukung teman-teman. Jadi tidak ada konfigurasi yang dapat kita lakukan untuk mengubah navigasi di sini. Itu tandanya kita harus ke menu appearance. Di sini ada bagian tema, kemudian kita pilih customize tema yang sedang aktif kita gunakan. Kemudian di sini teman-teman akan menemukan beberapa menu seperti ini. Silahkan pilih menu navigasi ya teman-teman ya. Nanti kalian akan diarahkan ke beberapa menu navigasi. Pilih yang header navigation. Oke, pada bagian ini nanti kalian akan melihat beberapa menu yang akan tampil seperti ini, persis ya seperti yang ada pada bagian landing ataupun di halaman website kita. Oke, di sini ada dua halaman blok atau menu blok yang hasilnya itu sama ya teman-teman ya. Di sini akan saya hapus salah satunya dengan cara klik titik 3 pada bagian kanan, kemudian kita remove, kemudian kita save, kemudian kita coba cek ya di halaman web kita. Di sini sudah hilang teman-teman. Kita coba cek, kita refresh.
Apakah sudah hilang? Oke, sudah hilang ya teman-teman ya, sudah nggak ada lagi. Itu tandanya berarti pengubahan navigasi berhasil menggunakan customize tema seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama jika memiliki tema yang serupa seperti ini. Nah, kemudian pada bagian navigasi ini ada beberapa menu yang tidak saya butuhkan, maka kita perlu lakukan penyesuaian di menu navigasi seperti yang sebelumnya. Oke, di sini saya akan mengubah beberapa urutan menu atau navigasi yang ada di website yang saya buat ini, di mana beberapa menu tidak saya butuhkan. Kemudian ini saya ubah urutannya juga ya teman-teman ya, bisa klik titik 3 di kanan, kemudian move up atau move down seperti itu. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa untuk selalu di save ya teman-teman ya. Kemudian cek lagi. Nah, jika sudah berubah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya ada yang perlu saya ubah posisinya lagi. Harusnya about itu di paling kanan. Oke, kita kembali lagi. Di sini akan saya ubah posisinya. Saya turunkan, kemudian save, kemudian kita coba refresh. Oke, teman-teman, di sini untuk bagian navigasi sudah fix ya, sudah selesai dimodifikasi teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke modifikasi halaman landing ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman berpikir kok nggak ada menu home. Nah, di sini biasanya terjadi kepada ini ya, visitor, jadi bingung menemukan halaman home atau halaman utama. Nah, di sini bisa kita tambahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bingung untuk menambahkannya bagaimana, seperti ini. Diklik tombol plus, kemudian di sini langsung saja klik home, nanti dia akan otomatis di sini. Kita pindah ke kiri. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah save. Kemudian kita coba cek lagi di halaman website kita. Jadi sebenarnya dengan penambahan menu home ini tujuannya untuk mempermudah visitor ketika mereka tidak tahu fungsi dari logo yang ada di kiri itu sebenarnya menuju ke halaman home atau landing seperti itu. Jadi untuk memberikan navigasi tambahan ya teman-teman ya. Oke, begitu dulu untuk penambahan atau pengubahan navigasi ya teman-teman. Kita lanjut pada bagian pengubahan landing page. Oke, di sini untuk mengubah landing page kalian bisa menuju ke menu pages atau halaman yang ada di dashboard kalian. Kemudian yang kedua bisa melalui preview website seperti ini ya. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan, yang melalui dashboard dan di menu halaman pages, atau melalui hal jadi sudah ada modifikasi atau edit halaman dengan bantuan AI ya. Jadi kita uji coba apakah AI-nya ini sudah cukup membantu untuk kita mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan aset-aset seperti gambar ataupun teks seperti itu. Nanti kita akan coba sembari menyusun halaman landing yang akan kita buat. Nah, selain itu dalam penggunaan AI ini seharusnya dia ini ya cukup cepat untuk memprosesnya. Tapi nanti kita uji coba dulu ya. Nah, nanti kita coba akses dulu halaman, kemudian ke landing page-nya atau home. Nah, di sini kita langsung coba edit dulu ya. Jadi ini adalah halaman landing. Kita coba nanti menggenerate gambar-gambar yang ada di sini dengan menggunakan bantuan AI. Kita langsung klik edit page yang ini ya. Jadi ini saya langsung dari halaman preview. Kita klik edit page. Di sini saya buka dengan new tab yang akan tampil di kanan atas. Oke, ini adalah halaman landing dari website yang telah saya buat. Di sini yang pertama kita akan lakukan adalah kita coba untuk mengenerate dari gambar yang ada di sini dengan menggunakan bantuan AI. Oke, caranya kita klik dulu ya bagian area gambarnya. Kemudian kita add prompt. Di sini kita coba tambahkan prompt untuk meminta request gambar yang baik atau yang tepat digunakan dalam website ini dengan bantuan AI. Nah, kita coba prompt ini. Oke teman-teman, untuk dalam menggunakan AI ini dia sangat bergantung pada kecepatan koneksi kalian ya. Jadi semakin cepat koneksinya, semakin stabil koneksinya, maka proses generate
yang akan diproses oleh AI akan semakin lebih cepat seperti itu. Oke, ini sudah tampil hasilnya ya teman-teman ya. Jadi kalau dari visualnya lumayan oke ya teman-teman ya. Kita coba terapkan di dalam halaman apakah gambarnya itu Full HD atau ternyata pecah-pecah ya. Kita coba saja nanti apakah nanti hasilnya akan bagus. Ini masih processing ya teman-teman ya, kita tunggu. Oke, sudah berubah ya teman-teman ya, dan ternyata hasilnya lumayan bagus ya. Dapat teman-teman lihat di sini gambarnya ternyata HD teman-teman, jadi hasilnya tuh bagus. Oke, ini pertama kali ya teman-teman saya menggunakan AI dalam membangun landing, karena sebelum-sebelumnya saya tidak pernah menggunakan AI untuk membangun sebuah landing page seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan untuk melakukan perubahan pada bagian teks atau kata-kata yang kita gunakan pada halaman landing. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan AI ya. Jadi di sini saya akan coba untuk minta request ke AI untuk membuatkan semacam kalimat sapaan pada saat ada visitor yang datang dan mengakses landing page saya. Di sini saya coba buat prompt. Buatkan kalimat sambutan untuk website personal maksimal 5 kata. Apakah bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Oke, ternyata bisa teman-teman ya. Di sini dia langsung membuatkan, ini sepertinya contoh ini ya, penggunaan kalimat default pada website pada umumnya, yaitu selamat datang di dunia saya seperti itu, atau hello world ya, seperti itu teman-teman. Jadi kayaknya kalau untuk teks yang mungkin sekiranya teman-teman dapat putuskan untuk menggunakan kalimat kalian sendiri, silahkan gunakan sendiri tanpa bantuan AI seperti itu. Tapi untuk mengenerate sebuah gambar, di sini saya bisa merekomendasikan ke kalian untuk menggunakan bantuan AI untuk mempermudah kalian dalam memilah aset-aset gambar seperti itu, daripada kalian bingung. Dengan bantuan AI ini ternyata cukup membantu ya, seperti itu. Oke, di sini kita lanjut saja modifikasi untuk halaman landingnya dengan menggunakan bahasa kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu menggunakan AI. Jadi ya untuk hasil dari AI untuk gambarnya saya akui ini bagus teman-teman. Jadi sesuai dengan prompt atau request yang kita minta. Di sini kita coba modifikasi lagi pada bagian teks dan lain-lain. Oke, perlu teman-teman ingat pada bagian landing usahakan untuk memberikan informasi dan sapaan seputar website yang kalian kembangkan. Dalam hal ini, apa sih bisnis yang kalian kembangkan seperti itu? Apa layanan utama yang kalian berikan pada jasa kalian? Misalkan kalian membangun sebuah website personal yang tujuannya untuk mengembangkan bisnis kalian seperti itu. Nah, di sini saya contohkan di mana pada section awal atau bagian atas itu merupakan sapaan bagi mereka yang mengunjungi website kita, dengan sapaan kemudian diikuti dengan sedikit penjelasan tentang website yang mereka kunjungi ini. Nah, di sini saya berikan penjelasan bahwa di website ini hanya contoh ya teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak membuka jasa seperti itu. Jadi tidak sedetail itu seperti itu ya. Jadi pada website ini saya sebut sebagai Diana ya, karena merupakan channel saya, channel untuk pembahasan dari video ini, yaitu sebuah website personal yang dikembangkan untuk memfasilitasi para klien yang membutuhkan jasa dalam editing video, broadcasting, modul digital, dan pembuatan website. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk kalimat penjelasan yang cukup padat untuk menjelaskan kepada audiens kalian yang mengunjungi website kalian pada saat itu. Kemudian pada bagian tombol ini bisa kalian modifikasi untuk langsung mungkin ubah ke WA atau mungkin ke Telegram dan lain-lain ya, bisa kalian modifikasi seperti itu. Tujuannya adalah untuk mempermudah audiens dapat menghubungi kalian seperti itu ya. Nah, di sini saya alihkan ke halaman kontak, kemudian yang bagian ini ya, yang learn more ini dapat teman-teman hapus atau mungkin dapat teman-teman ini ya, kasih lanjutkan ke bagian bawah atau mungkin ke halaman lain, ke halaman about seperti itu. Jadi dia akan melihat lebih detail
tentang personal website kalian atau website profesional yang kalian buat ini. Oke, untuk section pertama ini sudah selesai. Jadi section pertama itu bagian atas ya. Kita lanjut section kedua. Section kedua sebenarnya di bagian ini teman-teman dapat gunakan untuk memberikan detailing dari produk-produk yang kalian tawarkan. Sebenarnya seperti itu. Tapi di sini saya berikan contoh untuk section kedua itu akan saya ubah berdasarkan ya masih serupa dengan tawaran jasa yang saya berikan. Oke, di sini saya coba ubah dulu gambarnya dengan menggunakan bantuan AI lagi. Kita coba cari prompt yang cocok untuk bagian ini. Apakah dia bisa membuat gambarnya lebih bagus lagi dari sebelumnya seperti itu. Di sini saya coba menggunakan prompt dengan bahasa Indonesia lagi ya, kita coba, atau bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kita coba graphic design using PC. Kita coba generate. Apakah dia bisa menampilkan gambar AI yang kualitasnya menyerupai yang sebelumnya seperti itu. Oke, ini sudah proses generate-nya selesai. Oke, ini adalah hasil visualnya. Kita coba terapkan. Apakah kualitasnya juga HD dari sesuai seperti sebelumnya? Kembali lagi saya ingatkan teman-teman, untuk penggunaan AI ini dia bergantung pada kecepatan koneksi kalian ya. Semakin cepat koneksi kalian, maka proses generate-nya dan juga proses penerapannya akan semakin lebih cepat. Oke, ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya berikan judul pilihan terbaik untuk membantu Anda dalam pembuatan desain ya, seperti itu, dalam membuat desain. Oke, jadi poin kedua bisa kalian berikan detailing berupa produk jasa yang kalian sedang geluti atau poin-poin unggulan dari website kalian atau dari bisnis atau jasa kalian seperti itu. Ya, di sini saya berikan gambaran seperti ini saja, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian section kedua ini seperti ini sudah cukup. Nanti teman-teman bisa lanjut lagi ke section ketiga untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan lagi seperti itu. Sebenarnya ini pengeditan landing itu sangat mudah ya teman-teman ya. Dengan menggunakan WordPress kalian tidak butuh lagi yang namanya coding-coding seperti itu, karena kalian sudah menggunakan template yang sudah ada, tinggal kalian modifikasi, sesuaikan kebutuhan, dan ya sudah selesai seperti itu. Kemudian kita lanjut ke section ketiga ya, seperti ini teman-teman. Di section ketiga dapat kalian buatkan judul berupa misalkan mungkin jumlah project atau klien yang sudah kalian terima ya, seperti itu, atau kalian sudah selesaikan ya. Jadi berapa banyak bisa kalian tampilkan di halaman landing untuk menambah tingkat kepercayaan dari calon klien-klien lainnya seperti itu. Nah, tujuan dari menampilkan halaman ini atau section ini agar ya mengundang atau membuat para audiens itu lebih percaya dengan website kalian seperti itu. Akan lebih baik lagi jika teman-teman menyediakan halaman khusus yang nantinya berupa contoh-contoh desain atau gambar atau mungkin karya kalian yang sudah kalian selesaikan berdasarkan request dari para klien seperti itu. Jadi ada halaman semacam portofolio project yang sudah kalian selesaikan. Selain itu juga kalian bisa memberikan semacam feedback ya atau rating dari klien. Mungkin kalian pernah meminta menanyakan ke klien kalian untuk memberikan sebuah review atas karya yang sudah kalian gunakan atau kalian buatkan seperti itu. Jadi tujuannya untuk menambah tingkat kepercayaan dari audiens yang akan mengunjungi website kalian ya teman-teman ya. Di sini sembari saya mengisi, saya akan sampaikan juga bahwa dalam membuat halaman landing seperti ini,
teman-teman sebenarnya dapat membuat landing dari nol ya. Jadi halaman ini bisa kalian hapus dan mulai dari halaman kosong, kemudian dimodifikasi satu persatu. Namun ini juga ada plus minusnya teman-teman ya. Saya beri sedikit pemahaman bahwa untuk membuat landing dari nol itu kalian harus membuat draftnya terlebih dahulu, dan itu sebenarnya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mendesain halaman landing seperti itu. Makanya akan lebih mudah ketika teman-teman sudah menggunakan template di awal, kemudian konten bagian dalamnya tinggal kalian sesuaikan atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena beberapa template yang ada di Neo WordPress ini itu sudah sangat relevan ya untuk kalian yang sedang menggeluti website personal atau bisnis personal yang masih proses perkembangan seperti itu, masih berproses ya. Karena template-template yang ada sudah memberikan section-sections atau bagian-bagian pada halaman landing dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Nah, untuk bagian ini juga sebenarnya teman-teman dapat lakukan modifikasi juga, tidak melulu mengikuti tampilan template, dimana di bagian kiri atas itu ada tombol plus ya teman-teman ya, sebelah logo W itu adalah tombol untuk menambahkan blok atau part bagian dalam tiap section seperti itu. Mau menambahkan gambar, menambahkan teks, heading, video, atau link, atau tombol dan lain-lainnya, semuanya ada di tombol plus itu teman-teman. Jadi kalian dapat melakukan perubahan ya, tidak hanya mengikuti tampilan template. Nah, ini yang saya jelaskan saat ini merupakan satu cara yang paling mudah kalian lakukan. Cukup ubah template yang kalian gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, maka kalian sudah selesai dengan itu, seperti itu. Kemudian ada section di mana kembali lagi kita menawarkan audiens, apakah mereka akan menghubungi kita setelah melihat sekilas tentang website kita, seperti itu. Ini kembali lagi ya, silakan teman-teman sesuaikan. Untuk para audiens dapat menghubungi kalian melalui WhatsApp kah, atau melalui Telegram kah, atau melalui media komunikasi lainnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman ingin menggunakan floating button, jadi ada tombol melayang ya seperti itu. Kalau kalian membutuhkan tombol melayang WA yang ada di halaman landing, kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya sudah pernah saya buat, yaitu bagaimana caranya membuat floating button WhatsApp di website kalian seperti itu, terkhususnya untuk para mereka yang menggunakan WordPress ya. Jadi ada caranya sendiri teman-teman, dan sudah saya siapkan codingannya, jadi kalian tidak perlu coding ulang seperti itu. Kalian akan melihat di mana meletakkan codingannya dan nanti tampilannya seperti apa. Oke, di sini untuk bagian kontak kembali lagi saya akan arahkan ke halaman kontak ya seperti itu. Kemudian untuk bagian ini silahkan teman-teman lanjutkan ya. Yang bagian section ini tidak akan saya ubah lebih jauh karena hanya sebagai contoh saja. Di sini bisa kalian ubah semaunya ya. Kita save dulu untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena ketika telat save ya bisa jadi kerja kita itu tidak akan berubah sampai koneksi stabil teman-teman, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan mengubah untuk bagian footer bagian bawah, yaitu berupa informasi owner atau kreatornya ya. Di sini saya menggunakan bantuan AI. Kita coba generate lagi, apakah bisa menghasilkan sebuah gambar yang kualitasnya juga HD seperti sebelumnya, seperti itu. Oke, di sini saya berikan informasi terkait informasi kontak dari saya sendiri seperti itu. Namun di sini saya berikan contoh saja ya. Buat teman-teman yang ingin memberikan informasi seperti lokasi offline atau lokasi toko atau kantor, silahkan diberikan informasi agar audiensnya itu lebih percaya ya. Apakah benar-benar ada, apakah terpercaya, pasti mereka akan mempertimbangkan ketika ada website yang ada informasi pemilik atau mungkin lokasi kantornya
seperti itu. Dan itu akan membuat tingkat kepercayaan audiens kalian terhadap website yang kalian buat itu akan lebih tinggi ya. Jadi tidak akan ada keraguan bagi mereka ketika ingin menggunakan jasa yang kalian miliki. Seperti itu. Oke, di sini sepertinya saya salah menggunakan prompt ya teman-teman ya. Kita coba ubah promptnya lagi. Sepertinya ini dia menangkap permintaan avatar yang film kemarin ya teman-teman. Kita coba ubah. Di sini maksud yang saya inginkan adalah biar AI-nya itu memberikan gambar profile AI seperti itu, yang nanti akan menggantikan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Kita coba generate ulang. Jadi untuk AI-nya ini ya teman-teman ya, itu sangat membantu. Jadi saya baru pertama kali ya, seperti yang saya sampaikan tadi, baru pertama kali ini menggunakan AI untuk menggenerate aset-aset gambar yang ada di halaman website ini. Oke, ini sudah ada. Kita coba terapkan ya. Sepertinya juga kualitasnya oke teman-teman. Nah, tapi di sini dengan catatan ya teman-teman ya, kalian harus mempertimbangkan nantinya setelah sering menggunakan AI, silahkan kalian terus mengontrol media manajemen kalian, karena takutnya terlalu sering menggunakan AI ternyata kualitasnya sangat tinggi dan juga memakan storage yang sangat tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas atau kecepatan akses dari website yang kalian buat nanti. Jadi silahkan kalian pantau secara berkala ya. Nah, ini silahkan di save, kemudian kita coba refresh di halaman website kita. Kita cek. Oke, section pertama, section kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, semuanya sudah berhasil diubah ya teman-teman ya. Sudah berhasil seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi video singkat bagaimana caranya mengubah landing page dan juga menu navigasi pada halaman WordPress yang sudah kita buat. Tentunya dari video tersebut dapat teman-teman lihat bahwa semuanya begitu mudah ya, tanpa ada penggunaan coding seperti itu. Kita hanya ketik, kemudian atur posisi, klik kiri, klik kanan, dan semua tidak ada coding sama sekali. Dan ditambah lagi tadi kita bisa menggunakan bantuan AI Web Builder. Nah, ini merupakan fitur unggulan yang ditawarkan oleh Neo WordPress teman-teman. Nah, ini yang saya gunakan adalah Neo WordPress yang dikeluarkan oleh Biznet GeoCloud seperti itu. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya, saya menggunakan AI untuk membuat gambar dan teks, di mana prosesnya semuanya lumayan cepat, dan ini menurut saya sangat bagus ya teman-teman ya, bagi kalian yang mungkin bingung untuk menempatkan gambar apa sih yang cocok untuk halaman landing atau halaman lainnya. Nah, kalian bisa membuat dengan bantuan AI ini, dan proses generate-nya itu sangat cepat ya, seperti yang tadi kalian lihat. Jadi prosesnya cepat, dan menurut saya juga hasil yang diberikan lumayan bagus seperti itu. Nah, mungkin buat kalian yang ingin memperoleh gambar atau teks yang lebih oke, mungkin bisa dikuatkan dengan prompt atau perintah yang lebih detail lagi ya kepada AI-nya, dan mungkin hasilnya akan lebih akurat seperti itu. Kemudian pengalaman yang kedua dari experience saya selama menggunakan Neo WordPress ini, dari proses load-nya itu, load website-nya, itu semua terasa sangat ringan ya, termasuk pada saat proses editing. Jadi pada saat editing berlangsung itu tidak ada kendala atau mungkin terputus ya, atau ngelutnya berat, prosesnya lama, itu tidak sama sekali, dan semuanya prosesnya berjalan lancar, mulai dari editing dan save, kemudian dipublish, kemudian lihat hasil live-nya, semuanya berjalan lancar. Sehingga menurut saya paket layanan dari Neo WordPress ini sangat sesuai lah dengan harga yang diberikan kepada kita seperti itu teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin mau menggunakan paket layanan ini, saya cukup merekomendasikan untuk memilih Neo WordPress ini ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk sharing pada video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya.